Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita berjumpa lagi di channel Lensa Psikologi Sufi ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik, yaitu mengenai wahyu, mengenai firman Allah, begitu, kalamullah. Nah, apa itu wahyu dan bagaimana proses psikologis yang terjadi pada seorang nabi tatkala ia menerima wahyu tersebut. Nah, dan agar lebih jelasnya kita akan membandingkannya dengan ilham maupun bisikan setan, gitu ya. Baik, untuk yang pertama kita akan mengeksplorasi terlebih dahulu apa sebenarnya wahyu itu. Banyak pendapat terkait apa itu wahyu, namun kita akan lebih mengadopsi pemahaman dari kebanyakan para ulama terkait hal itu, yaitu bahwa wahyu merupakan informasi yang disampaikan Tuhan Allah kepada seorang nabi tentang ajaran agama atau semacamnya, baik secara langsung maupun tidak. Namun kita tidak akan berhenti di situ saja ya, di mana Syekh Muhammad Abduh menambahkan bahwa wahyu tersebut merupakan pengetahuan yang sangat agung dan diterima seseorang disertai keyakinan bahwa itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersumber dari Tuhan. Dari dua pandangan ini kita bisa tegaskan sebuah kesimpulan penting bahwa seorang nabi yang menerima wahyu bisa saja tidak sekedar yakin kalau wahyu itu dari Tuhan, melainkan ia tahu atau sadar dengan jelas bahwa itu dari Tuhan, karena beliau bisa menerimanya secara langsung darinya, di mana hatinya tidak akan menyalahkan atau membohongkan apa yang ia saksikan tatkala dalam tanda kutip berhadapan dengan Tuhannya. Nah, nanti kita akan bahas secara lebih jelas dalam proses psikologisnya ya. Suatu hal yang menarik terkait apa itu wahyu adalah bahwa di dalam kitab suci Al-Quran sendiri tidak hanya seseorang yang berstatus sebagai nabi yang menerima wahyu, melainkan juga orang lain, bahkan makhluk-makhluk lain. Misalkan dalam kisah ibu Nabi Musa, tatkala beliau disuruh Allah untuk menghanyutkan Nabi Musa tatkala masih bayi ya, ke sungai, karena banyak insiden pembunuhan bayi laki-laki pada saat itu, begitu. Kemudian kepada pengikut Nabi Isa, dan bahkan juga pada lebah. Nah, hanya saja dan tentu saja wahyu yang mereka dapat tidaklah sama seperti wahyu yang Tuhan turunkan kepada para nabi dan rasul yang diperuntukkan untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai syariat mereka. Itu tidak ya, melainkan lebih pada untuk urusannya sendiri, untuk urusan kehidupannya sendiri. Nah, poin penting yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa Tuhan Allah bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang ia kehendaki melalui wahyunya. Kemudian, bila kita meluaskan pandangan terkait wahyu itu sendiri, kita bisa memahami bahwa wahyu adalah bagian dari kalimat Allah, kalamullah, ucapan-ucapan Tuhan, dalam tanda kutip demikian. Di mana dalam catatan umat Islam sendiri, Allah pun bisa bercakap-cakap atau berdialog dengan siapa saja atau apapun itu. Yang paling sering kita tahu yaitu dengan para malaikat, kemudian dengan manusia, khususnya nabi gitu ya, juga dengan jin atau iblis sekalipun. Dalam kisah penciptaan Nabi Adam sangatlah jelas semua dialog itu ya. Nah, namun di kesempatan lain Allah pun juga berdialog dengan langit dan bumi. Maka mulai dari berbagai benda mati, mineral gitu, tumbuhan dan hewan, sesungguhnya Allah pun dalam tanda kutip bisa berdialog dengan mereka. Oleh karena itulah mengapa benda-benda mati, tumbuh-tumbuhan, dan hewan-hewan yang tidak memiliki kehendak sendiri, bahkan kesadaran mandiri pun mereka tidak memilikinya, mereka bisa saling terhubung dalam sebuah harmoni yang sempurna di alam ini, di mana hal itu tidak lain karena mereka semua mengikuti instruksi dari kalimat-kalimat Tuhan tadi, sehingga dan bahkan terwujud maupun musnahnya mereka semua bergantung pada kalimat-kalimat Tuhan ini. Nah, kesimpulan awalnya di sini adalah bahwa seluruh semesta ini terwujud dan bekerja atau berjalan dengan kalimat Tuhan dalam skala mikro hingga makronya, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, oleh karena itulah terdapat ayat-ayat Tuhan di dalamnya, ayat kauniyah biasanya disebut demikian.
Seluruh sunatullah atau hukum alam merupakan manifestasi dari kalimat-kalimat Tuhan yang tersembunyi di dalamnya. Tanpa kalimat-kalimat Tuhan ini sebagai sistem informasi untuknya, mereka tidak akan bisa memiliki fungsi yang menjadi makna akan keberadaannya. Bahkan, mereka juga tidak akan bisa memiliki bentuk atau wujud yang mereka miliki saat ini. Baik batu yang diam, air yang mengalir, udara yang berhembus, mentari yang bersinar, pepohonan, hewan-hewan, semuanya menyimpan kalimat-kalimat Tuhan. Nah, kalimat-kalimat Tuhan inilah yang memunculkan mereka dari ketiadaan menjadi ada, dan selanjutnya mengambil peran atau fungsinya masing-masing yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Begitu. Mungkin contoh lebih mudahnya dan lebih populernya itu adalah rantai genetika di dalam sel sperma maupun ovum yang telah bersatu. Nah, manusia yang memiliki tubuh lengkap seperti kita saat ini pada awalnya kan juga merupakan sebuah bentuk yang sangat kecil sekali, di mana dari komposisi yang sangat kecil itulah dengan informasi di dalam rantai genetikanya maka ia bisa tumbuh menjadi manusia dengan berbagai macam organ yang kompleks ini, begitu kan ya? Itu contoh yang paling sederhananya, contoh yang paling populer mungkin yang bisa mudah kita pahami. Nah, semesta alam ini pun demikian. Di dalam unsur terkecil, awal mula terbentukannya alam semesta ini, mereka juga menyimpan berbagai macam informasi di dalamnya. Kalimat-kalimat Tuhan itu tadi. Dan akhirnya dengan berbagai macam informasi atau kalimat-kalimat Tuhan yang tersimpan dalam unsur terkecil semesta ini, maka terwujudlah semesta dengan berbagai macam kompleksitasnya seperti saat ini. Begitu. Nah, maka pantas apabila kita ingin menyembelih hewan ataupun mengelola alam ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan, maka kita pun dianjurkan untuk mengucapkan bismillah dengan nama Allah, atas nama Allah, atau dengan menyebut nama Allah, dengan izin Allah, bismillah dan sejenisnya, begitu ya. Nah, mengapa? Karena hal itu berfungsi untuk menghubungkan dan menyelaraskan kesadaran individual dan kehendak bebas kita dengan kehendak Tuhan terhadap semesta ini. Nah, gimana bila tidak, maka yang terjadi mereka bisa terputus atau terpisah dengan dalam tanda kutip harmoni Tuhan dalam semesta ini dan berpotensi memberikan dampak yang tidak baik terhadap diri kita maupun alam ini. Selanjutnya, bagaimanakah proses psikologis yang terjadi pada diri seorang nabi tatkala beliau menerima wahyu dari Tuhan Allah? Baik, langsung saja. Seperti yang kita singgung sebelumnya tadi, untuk lebih jelasnya kita akan membandingkannya dengan ilham maupun bisikan setan di dalam diri kita. Ada 6 diagram nas atau jiwa yang bisa kita gunakan sebagai acuan untuk memahami 3 hal tersebut. Mulai dari jiwa atau nas amr yang paling rendah ya, kemudian nas lawamah, nas mulhamah, kemudian nas mutmainah, nas rodiyah, dan yang keenam adalah nas mardiyah. Ilham akan didapatkan manusia tatkala jiwa mereka di dalam kualitas mulhamah, nas yang terilhami. Ilham ini merupakan sebuah informasi kreatif. Maksudnya adalah informasi yang tidak berbahan dari pengalaman hidup kita atau pengalaman indrawi kita. Bila pada umumnya kita mendapatkan pengetahuan itu kan dari melihat, dari mendengar, membau dan sejenisnya, dari dunia di luar diri kita, gitu kan ya. Kita menggunakan panca indera untuk mendapatkan pengetahuan dari dunia di luar diri kita. Kemudian terbentuklah memori dalam otak kita, sehingga kita pun bisa merenungkannya, begitu kan ya. Nah, beda halnya dengan ide kreatif yang murni yang kita dapatkan dalam kondisi nas mulhamah, yaitu dari dalam diri kita, di mana dalam kondisi tak terduga, ia muncul begitu saja dari dalam diri kita dan memberikan dorongan terhadap diri kita, terhadap pikiran kita, terhadap ucapan ataupun gerak tubuh kita, di mana seakan saat itu kita berada di dalam kondisi yang dalam tanda kutip tercerahkan begitu. Dunia di sekitar kita serasa bercahaya, di mana dalam kondisi itu pun yang umumnya relatif singkat ya, hanya beberapa detik saja, kita pun menemukan sebuah solusi dari persoalan yang berat atau sulit diatasi dalam hidup kita, terkadang begitu. Ataupun kita tiba-tiba mendapatkan ide untuk membuat sebuah karya seni tanpa tahu dari mana asalnya dorongan itu. Tiba-tiba muncul begitu saja dari dalam diri kita. Bila ia seorang ilmuwan, maka terkadang ia pun menemukan teori-teori baru
Bila ia seorang penyair, maka ia pun menemukan puisi. Bila ia seorang penyanyi, maka ia akan menemukan lagu baru begitu. Nah, apabila ia seorang pelukis, maka ia bisa menemukan sebuah citra, goresan-goresan untuk membuat sebuah gambar. Demikian. Dan tak jarang pula para mistikus, misalkan seperti seorang sufi, ia pun menemukan kearifan yang dalam mengenai Tuhan. Sehingga dari sanalah ia bisa mulai bermakrifat dengannya. Sehingga ini bukanlah daya kreatif biasa ya, yang umumnya mungkin kita bisa melakukannya. Misalkan seperti membuat sendok menjadi tripod begitu ya, mengolah kain perca menjadi vas bunga dan lain-lain. Di mana hal itu kita masih cukup terlibat secara aktif dalam berpikir untuk menemukan ide kreatif tersebut. Sedangkan ilham yang kita dapatkan dalam kondisi nafs mulhamah tidaklah demikian. Apabila terkait ide kreatif yang sebelumnya tadi mengenai pembuatan tripod dan mengolah kain perca itu, kita pun sudah bisa memperolehnya tatkala kita berada dalam kondisi nafs lawamah, yang umumnya kita memang berada dalam kondisi tersebut ya. Bila di dalam nafs mulhamah, ide kreatif tersebut mengalir atau datang begitu saja, bahkan tanpa kita inginkan, terkadang demikian. Nah, hanya saja kita tidak tahu dari mana perasaan atau dorongan atau muatan emosional itu berasal. Di sisi itulah terkadang ia bisa berbahaya, sehingga kita belum bisa sepenuhnya 100% untuk mempercayainya. Nah, lantas bagaimana dengan wahyu? Wahyu bisa diterima seseorang tatkala ia berada setidaknya dalam kualitas nafs mutmainah, atau lebih baiknya lagi dalam nafs radiyah maupun nafs mardiyah. Semakin berat wahyu tersebut, maka lebih tinggi kualitas nafs atau jiwa yang diperlukan, karena semakin tingginya sifat ruhani yang dibutuhkan untuk menerimanya. Di mana dalam pengalaman Nabi sendiri, beliau menerima wahyu dengan berbagai macam cara dan kapasitas beban jiwa ya. Mulai dari yang ringan seperti melalui mimpi yang benar, kemudian datangnya Jibril dalam sosok seorang manusia yang berbicara dengan beliau, atau datangnya ia dengan meniupkan wahyu ke dalam hati beliau, atau yang paling berat seperti dentuman lonceng dari langit yang menggetarkan jiwa beliau. Hingga ada pula cerita bahwa beliau sampai merasa nyawanya seperti hampir tercerabut dari tubuhnya karena proses pewahyuan yang ada. Demikian. Ada pula seperti suara tanpa rupa yang dialami Nabi Musa dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana yang pernah kita singgung pula bahwa dalam kualitas jiwa atau nafs yang tiga ini, atau nafs mutmainnah, radiyah dan mardiyah, manusia bisa menyadari secara nyata keberadaan Tuhan. Sehingga tatkala ia menerima pengetahuan darinya, menerima wahyu dari Tuhan, ia pun bisa menyadari secara nyata bahwa itu berasal dari Tuhan, serta muatan sifat kebenarannya. Mengapa demikian? Karena kesadaran jiwa atau nafs manusia dalam kondisi ini telah bisa mencapai lapisan terdalam hati ruhaninya, yaitu lapisan lub, di mana lapisan lub ini menyimpan ruh maharasia atau sir al-asrar, yang merupakan cermin yang memantulkan cahaya suci dari Tuhan, yang terhubung langsung dengannya. Nah, maka sangat wajar apabila seseorang dengan kesadaran jiwa atau nafs yang telah menjangkau lapisan ini, ia pun bisa menyadari keberadaan Tuhan secara nyata bahkan dalam kehidupan sehari-harinya. Begitu pula di dalam mimpinya. Ya. Catatannya, bila nafs atau jiwanya stabil dalam kualitas ini, seperti para nabi misalnya. Oleh karena itulah mengapa status wahyu jauh lebih jelas dan lebih terpercaya bila dibandingkan ilham. Karena manusia tidak sekedar mendapatkan muatan emosional, di mana dalam kualitas nafs mulhamah tadi, ia sendiri pun juga tidak tahu dari mana asalnya. Muatan emosional itu, perasaan itu dari mana dia tidak tahu. Nah, dalam fenomena pewahyuan, manusia bisa tahu secara nyata bahwa itu dari Tuhan. Dan bentuknya pun sudah berupa kalimat yang nyata, jelas begitu ya. Sesuai dengan bahasanya sendiri, berikut muatan maknanya yang jelas dan kuat di dalam hatinya. Namun, memahami hal semacam ini kita perlu berhati-hati ya, karena kita cukup sering tertipu ataupun terjebak dengan bisikan setan. Kalau untuk kita bisa saja kita mendengar suara-suara yang jelas dengan nada dalam tanda kutip penuh kebijaksanaan begitu. Namun karena kualitas jiwa atau nafs kita masih
rendah dan belum bisa menyadari Tuhan, kebenaran yang sesungguhnya, kita pun mudah menganggap hal itu sebagai petunjuk dari Tuhan, menganggapnya sebagai kebenaran, karena jiwa kita menginginkannya. Kami sarankan jangan tergesa-gesa seperti itu ya. 3 nafs yang terendah di mana kita sering berada dalam kondisi itu, yaitu nafs amr, lawamah, dan mulhamah, di mana kita umumnya ada di nafs lawamah itu ya, adalah kondisi-kondisi yang masih rawan untuk tertipu dengan bisikan setan. Bisikan ini tidak hanya dalam bentuk suara ya, pada garis besarnya adalah segala hal yang bisa muncul di dalam pikiran dan perasaan kita. Rasanya jadi sulit ya terbebas darinya. Ya emang demikianlah kenyataannya. Nah, baik. Namun ada sedikit tips untuk belajar mengenalinya. Ada ciri khas mendasar yang bisa kita jadikan acuan utama untuk mengenali pikiran maupun perasaan yang berasal dari setan, yaitu adalah ia pada dasarnya membuat terasa indah suatu hal yang sebenarnya buruk. Apabila kita melihat suatu hal yang sebenarnya buruk, namun di dalam perasaan kita muncul keindahan bahkan kenikmatan, nah maka ketahuilah itu berasal dari setan. Begitu pula ketika muncul pikiran-pikiran untuk membenarkan atau mengindahkan keburukan itu. Umumnya karena keburukan itu juga ada pada diri kita, begitu biasanya. Maka itu pun dari setan. Maka kita abaikan saja semua itu dan senantiasa istighfar dan meminta perlindungan serta petunjuk kepada Tuhan. Atau untuk lebih berhati-hatinya lagi atau lebih amannya lagi, bila Anda memiliki seorang mursyid atau guru rohani yang bisa membimbing Anda, maka Anda bisa mengkonsultasikan setiap persoalan jiwa atau nafs Anda dengan beliau dan tinggal mendengarkan dan mengikuti saja arahan dari beliau dengan penuh ketulusan. Nah, maka insya Allah semua akan baik-baik saja. Baik, wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan saat ini. Salam sehat, damai, dan sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.